Ula 1442. Kita lanjutkan pengajian tafsir surah-surah mufassal, dan kita sudah sampai pada surah At-Tariq atau Was-Sama'i Wat-Tariq. Dan surat ini adalah Makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kita baca terlebih dahulu. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wama adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Allah mengatakan pada surah At-Tariq, was-sama'i, demi langit, wat-tariq, dan demi tariq, yaitu sesuatu yang datang pada malam hari. Wa ma adraka, dan apakah yang memberitahu kepada engkau? Maksudnya, tahukah kamu mat-tariq, apa itu at-tariq? Apa itu sesuatu yang datang pada malam hari? Allah menjelaskan, yaitu an-najmu, bintang-bintang, ats-tsaqibu, yang menembus. Kemudian Allah menyampaikan isi sumpahnya, in, sungguh, mohon maaf, in artinya adalah la, tidaklah, kullu nafsin, setiap jiwa, lamma, kecuali, alaiha, padanya, hafidhun, ada penjaga. Falyanzur, maka hendaklah memperhatikan, al-insanu, manusia itu, mimma, dari apa sih, khuliqa, dia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, surat At-Tariq termasuk surat yang turun ketika Nabi SAW belum hijrah ke Madinah, sehingga surat ini disebut surah Makkiyah. Dan sebagaimana biasanya kita ketahui bahwa surah-surah yang Makkiyah bicara tentang masalah-masalah akidah, masalah akhirat, termasuk surat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah dengan was-sama'i wat-tariq, kemudian Allah Subhanahu wa taala bicara tentang masalah akidah, yaitu bahwa manusia, keyakinan bahwasanya manusia ini pasti akan diciptakan lagi oleh Allah setelah matinya, yang sebelumnya dia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mimma khuliq, diciptakan dari mani, yang sebagaimana akan dijelaskan pada ayat ini. Allah mengatakan was-sama'i, demi langit, wat-tariq, demi at-tariq. Dari sisi bahasa, kata-kata taraqa, yatruku, itu artinya adalah sesuatu yang datang pada malam hari. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan atau beliau melarang, naha ayyatruqar rajulu ahlahu lailan. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang, melarang ayyatruqar rajul, bahwasanya seseorang itu datang pada malam hari, ahlahu, kepada istrinya, lailan, di malam hari. Apa maksudnya? Maksudnya adalah idza atala ahadukumul ghaibah, kalau seseorang di antara kalian itu lama safarnya, fala yatruq, maka janganlah dia datang pada malam hari, ahlahu, kepada istrinya, yaitu pulang malam hari, lailan, di tengah malam. Hadis muttafaqun alaih. Maka di sini kata-kata taraqa yatruku tariq itu adalah
artinya sesuatu yang datang pada malam hari. Maksud hadis ini, seorang suami yang safar lama jangan pulang malam-malam kecuali memberitahu kepada istrinya. Kalau memberitahu tidak ada masalah. Zaman dulu belum ada HP, maka dilarang oleh Nabi SAW. Nah, sekarang sudah ada telepon dan sejenisnya, maka pulang malam hari nggak ada masalah. Yang penting sudah memberitahu kepada istrinya, sehingga tidak terjadi perkara-perkara yang tidak diinginkan. Karena kalau kondisinya istri masih belum siap, masih amburadul, kemudian suaminya ini pulang padahal dia baru saja safar yang sangat jauh, maka menyebabkan suami tidak senang kepada istrinya karena disambut dalam kondisi yang kurang baik. Kembali ke ayat ini, Allah kemudian mengatakan, "Wama adraka mat-tariq." Ini pertanyaan sebagaimana biasanya kita sudah sering jelaskan, kata-kata wama adraka di dalam Al-Qur'an itu pasti setelahnya ada jawabannya. Tetapi kalau wama yudrika tidak ada jawabannya. Nah, di sini wama adraka, maka Allah menjawab, yang dimaksud at-tariq adalah an-najmu thaqib, bintang yang menembus. Thaqaba diambil dari kata-kata thaqbun, artinya lubang. Maka ini bintangnya menembus sehingga menjadi berlubang. Yang ditembus apa? Ada dua tafsir. Tafsir yang pertama mengatakan yang ditembus adalah kegelapan malam, sehingga arti dari as-saqib ini maksudnya adalah memberi sinar yang terang, menembus kegelapan malam dengan sinarnya yang terang. Tafsir yang kedua, as-saqib ini maksudnya adalah menembus para setan-setan yang mereka mencuri dengar, ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat di langit, sehingga mereka pergi ke langit untuk mencuri dengar. Nah, dilempar oleh Allah dengan bintang, bintang ini kemudian membakar para setan-setan ini. Itulah yang dimaksud as-saqib, yaitu menembus mereka dengan apinya, sinar dari bintang ini, ya, api dari bintang ini. Dan tafsir yang kedua ini juga sangat bagus karena sesuai dengan ayat Allah yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah As-Saffat ayat 10, "Illa man khatifal khatfah," kecuali jin yang mencuri dengar, "fa'atba'ahu shihabun thaqib," maka akan mengikuti dia shihabun, satu obor, maksudnya bintang, thaqibun, yang membakar mereka. Nah, maka as-saqib memang bintang ini fungsinya dua. Fungsi yang pertama adalah untuk menyinari kegelapan. Fungsi yang kedua adalah untuk membakar setan-setan yang mencuri dengar, dilempar oleh Allah atau oleh malaikat dengan bintang-bintang tersebut. Kemudian Allah mengatakan, "In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh." Lamma ini mimnya ada tasydidnya. Boleh juga dibaca dengan tanpa tasydid. In kullu nafsin lama. Dua-duanya qiraah yang mutawatirah. Silahkan dipilih mana saja boleh. Tetapi kalau kita membaca di depan orang-orang yang mereka tidak paham kecuali satu macam qiraah, lebih baik kita tidak usah membaca dengan qiraah lain, karena menyebabkan kita dianggap salah bacaannya. Tapi bagi orang-orang yang sudah lama pengajian, paham bahwa qiraah Quran ini ada berbagai macam yang diajarkan Nabi, nah tidak ada masalah. Seperti tadi saya membaca surat An-Nur, saya membaca kaukabun dirri'un tawaqqada. Ini bagi yang tidak pernah mendengar akan merasa aneh, karena dalam Al-Quran kaukabun durriyu yuqadu. Tapi saya sudah sering sampaikan di majelis ini bahwasanya qiraah ada berbagai macam, sehingga saya di sini membaca dengan qiraah yang saya sukai, nggak ada masalah, insyaallah tidak menyebabkan adanya kerancuan, karena sudah paham semuanya. Ini berarti bacaan yang lain. Kaukabun dirri'un tawaqqada, nggak ada masalah dibaca begitu, diajarkan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau dibaca ini lama pakai tasydid, maka artinya di sini in tidaklah kullu nafsin, setiap jiwa, lama kecuali 'alaiha hafidh, padanya ada penjaga. Kalau dibaca tanpa tasydid, maka terjemahnya berubah. In, sungguh. Jadi in artinya inna, sungguh. Kullu nafsin, setiap jiwa, lama, sungguh, 'alaiha hafidh, padanya ada penjaga. Jadi bedanya bacaan menyebabkan beda terjemahan. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama. Di sini saya nukilkan penjelasan Ibnu Abi Zamanain. Faman qara'aha bitakhfif, barang siapa yang membaca tanpa tasydid, yaqulu la 'alaiha hafidh, sungguh dia itu ada penjaga. Itu arti dari lama 'alaiha hafidh. Waman qara'aha bitathqil, siapa yang membacanya dengan tasydid, yaqulu, maksudnya illa 'alaiha hafidh, ya. Tidaklah suatu jiwa kecuali di atasnya ada penjaga.
Siapa yang dimaksud penjaga ini? Yang dimaksud ini adalah para malaikat-malaikat yang ditugasi kita untuk menjaga. Menjaga apa? Menjaga dari afat-afat, dari kerusakan-kerusakan, dari musibah-musibah. Kalau ada musibah datang, sementara takdirnya kita belum dapat musibah, malaikat ini yang memalingkan musibah tadi. Sekarang corona menyebar, tetapi tidak semuanya sakit. Kenapa? Ya ada hafil, ada penjaga. Mungkin satu tempat yang terkena satu orang, lain-lainnya tidak terkena, karena semuanya ada hafilnya. Yang terkena berarti memang takdirnya terkena. Yang tidak terkena karena memang takdirnya tidak terkena. Sehingga meskipun ini virusnya sebenarnya menyebar di mana-mana, tetapi ada hafil malaikat yang menyimpangkan, kamu jangan ke sini, ya ini belum waktunya kena. Nah, maka ini keyakinan kita umat Islam. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ada penjaga masing-masing. Sebagaimana disebutkan oleh Allah pada surat yang lain, yaitu pada surah Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatun. Manusia memiliki mu'aqibat, malaikat-malaikat pengiring, mim baini yadayhi wa min khalfih, di depannya maupun di belakangnya. Tugasnya apa? Yahfazunahu, mereka menjaga manusia ini min amrillah, dari perkara Allah Subhanahu wa taala. Artinya musibah-musibah tadi. Nah, maka kemarin kita mendengar informasi Ustadz kita, Ustadz Mu'inuddinillah, wafat karena Covid. Nggak ada masalah, memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Bagi orang beriman, mati atau hidup sama aja, itu semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mendapatkan ridha Allah. Hidup dapat ridha Allah, mati juga mendapatkan ridha Allah. Apa gunanya kita hidup tapi dapat murka Allah Subhanahu wa taala? Lebih baik mati daripada hidup tetapi mendapatkan murka Allah. Lebih baik mati yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak ada masalah, siapapun yang terkena virus ini, insya Allah kalau dia sabar maka mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya satu dua guru-guru kita yang terkena corona kemudian wafat, termasuk syekhuna dari Kuwait, namanya Syekh siapa itu? Kandahar. Beliau Mandakar, beliau juga wafat karena Covid. Nggak ada masalah seperti ini. Ya, banyak masyayikh, guru-guru kita yang mereka juga terkena virus kemudian wafat, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sampai hari ini saya masih mengajak semuanya, mari kalau kita sholat 5 waktu membaca kunut nazilah. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena corona ini termasuk satu nazilah, satu musibah yang menimpa umat Islam. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al hadzal waba' ala a'da'ika la 'alaina. Ya Allah, jadikanlah wabah ini untuk mereka, musuh-musuhmu, jangan untuk kami. Tapi seandainya pun Allah menetapkan untuk kita, nggak ada masalah. Semua ketetapan Allah baik, yang penting kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa diciptakan. Ini maksudnya dua. Pertama, manusia disuruh memperhatikan bahwasanya asal muasal manusia ini sesuatu yang hina dan lemah. Manusia sekuat apapun, sepintar apapun, sekaya apapun, asalnya dari mani, Pak. Mani nggak ada harganya, dijual nggak ada yang mau beli. Hina, rendah, kotor, nggak ada yang mau mendekat. Ini pertama, okay? Sehingga manusia jangan sombong. Disuruh iman kepada Allah, iman, jangan sombong. Tidak menerima Quran ini berarti sombong. Menganggap bahwasanya negaranya tidak akan makmur kalau tidak membuat aturan sendiri, malah melempar Quran, tidak mau pakai Quran, ini sombong. Suruh memperhatikan, manusia tercipta dari mani, kenapa kamu sombong? Kemudian yang kedua maksud ayat ini adalah manusia disuruh meyakini bahwasanya Allah mampu menghidupkan setelah kematian. Nah, ini yang paling penting dari surat ini. Karena surat-surat Makkiyah semuanya bicara tentang masalah akidah kebangkitan setelah kematian. Nah, maka sebagaimana Allah mampu menghidupkan kita dari mani menjadi manusia, maka Allah juga mampu menghidupkan kita dari tanah nanti menjadi manusia lagi. Karena kita semuanya akan mati, dikubur jadi tanah. Bagi Allah sama saja. Ini mani diubah menjadi manusia, ini tanah diubah jadi manusia. Kun fayakun, selesai masalah. Itu maksudnya. Dua makna yang terkandung dalam ayat ini. Satu, suruh memperhatikan kondisi kita awal dulu, bagaimana, sangat lemah, sangat hina. Kemudian yang kedua, Allah Maha Kuasa. Maka Allah kemudian menjelaskan, khuliqa, dia telah diciptakan mimma'in, dari air, dafiqa, yang memancar. Maksudnya apa?
air mani. Tapi ditafsirkan oleh para ulama an-nutfah. An-nutfah itu bukan mani saja, tetapi an-nutfah itu adalah campuran mani laki-laki dengan perempuan. Nah, maka ma'in dafik ini keluar dari dua-duanya. Dari laki-laki, dari bapak, dari perempuan, dari ibu, keluar. Ketika hubungan intim, dua-duanya mengeluarkan air. Nah, kemudian air ini akan berkumpul, setelah itu akan menjadi makhluk yang namanya manusia. Itulah ma'in dafik. Allah menjelaskan yakhruju, yang air itu keluar, mim bainis sulbi, di antara tulang sulbi, wat taraib, dan tulang taraib. Yang dimaksud as-sulbi ini adalah tulang punggung, yaitu tulang punggungnya laki-laki. Itu sumber maninya dari situ. Yang dimaksud at-taraib itu adalah tulang dada, yaitu tulang dadanya perempuan, sumber maninya dari situ. Mohon maaf, di antara dua payudara, nah di sini adalah taraib. Sumber maninya dari situ. Keluar mani, kemudian kumpul antara mani laki-laki dengan mani perempuan menjadi manusia. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada istrinya Ummu Salamah. Pada waktu Ummu Salamah bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa tahtalimul mar'ah, apakah mungkin seorang wanita itu mimpi basah keluar mani? Maksudnya Ummu Salamah merasa tidak pernah mengalami mimpi basah keluar mani, nggak pernah mengalami. Jadi dia kira perempuan tidak keluar mani. Faqala, maka Nabi mengatakan, taribat yadaki fabima yushbihuha waladuha. Ya pastilah wanita itu keluar mani. Kalau tidak keluar mani, bagaimana mungkin seorang anak ini bisa mirip dengan ibunya? Nah, mirip dengan ibu ini menunjukkan bahwa ibu juga mengeluarkan mani. Memang beda antara mani laki-laki dengan mani perempuan. Mani laki-laki lebih banyak, lebih kental. Mani perempuan lebih sedikit, lebih encer, warnanya agak kuning katanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dijelaskan oleh para ulama kita. Kemudian Allah mengatakan, innahu, sesungguhnya dia Allah, ala raj'ihi, atas mengembalikan dia, laqadir, sungguh maha kuasa. Nah, inilah makna yang paling penting dalam ayat ini. Disuruh meyakini Allah itu mampu mengembalikan manusia. Mengembalikan ini maksudnya kembali hidup setelah mati, kembali menjadi manusia setelah hancur menjadi tanah. Sekarang kita menjadi manusia, dulunya apa? Mani. Nanti kita akan menjadi tanah, akan diubah lagi oleh Allah jadi hidup lagi, jadi manusia. Itu yang dimaksud raj'ihi. Allah mampu mengembalikan, yaitu mengembalikan untuk menjadi manusia lagi setelah mati. Ini inti dalam surat ini. Suruh yakin bahwasanya betul-betul ada kehidupan setelah kematian. Artinya marilah kita memperhatikan amal kita masing-masing. Amal kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi amalan kita tidak selesai di dunia, tapi akan berlanjut nanti di akhirat. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Kalau baik maka dibalas baik, kalau jelek juga dibalas jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang terkenal untuk innahu ala raj'ihi laqadir. Ada tafsiran yang kedua, Pak. Dan ini juga tafsir yang bagus. Innahu, sesungguhnya Allah, ala raj'ihi, untuk mengembalikannya, yaitu mengembalikan mani, laqadir, sungguh mampu. Tadi Allah bicara sumber mani dari tulang punggung laki-laki dan tulang taraib, tulang dada perempuan. Ketika mani sudah keluar dari tempat tersebut, kita tidak bisa menahannya. Hubungan intim, sudah mau keluar, ditahan, nggak bisa. Tidak seperti kencing. Kalau kencing, kita kebelet kencing, ditahan masih bisa. Tapi mani nggak bisa ditahan. Nah, Allah itu mampu mengembalikan, keluar, balik lagi, kembalikan ke sumbernya lagi, balik, nggak jadi keluar. Allah mampu. Artinya itu menunjukkan bahwasanya Allah itu maha segala-galanya. Kalau kita nggak bisa, kita suruh mengembalikan mani yang mau keluar supaya balik lagi supaya kita tidak junub, nggak bisa. Kalau sudah terasa keluar pasti akan keluar, nggak bisa ditahan. Nah, ini menunjukkan lemahnya manusia. Kemudian Allah mengatakan, yauma, pada hari, tubla, ditampakkan, as-sarair, seluruh rahasia-rahasia. Yang dimaksud rahasia ini adalah apa yang disimpan dalam hati manusia. Ada yang menyimpan kesyirikan, ada yang menyimpan iman, ada yang menyimpan hasad, ada yang menyimpan kedengkian kepada kaum muslimin, permusuhan kepada kaum muslimin. Ini semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu saja, apapun yang disembunyikan manusia akan ditampakkan. Terjadi pembunuhan terhadap 6 orang kemarin itu. Siapa yang melakukan? Tidak mau mengakui nama-namanya siapa, tidak disebutkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui.
siapa-siapa saja yang sebenarnya terlibat dalam pembunuhan ini. Siapa yang menodongkan, siapa yang menyuruh, siapa yang membuat makar, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu umat Islam tenang apabila terjadi kezaliman seperti itu, tenang dalam artian karena kita yakin bahwa nanti di akhirat akan ditampakkan segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Idza jama'a Allahul awwalina wal akhirin," apabila Allah sudah mengumpulkan orang dulu dan orang akhir, yaumal qiyamah, menanti pada hari kiamat, yurfa'u likulli ghadirin liwa'un, maka akan diangkat untuk setiap orang yang melakukan pengkhianatan satu bendera. Faqila, lalu disampaikan, hadhihi ghadratu fulan ibni fulan, inilah pengkhianatan yang dilakukan oleh fulan bin fulan, disebut namanya, Pak. Ini dulu yang melakukan pembunuhan, disebut namanya. Ini dulu yang merancang pembunuhan, disebut namanya. Ini dulu yang membuat makar pembunuhan ini, disebut namanya semuanya. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Allah mengatakan, fama lahu, maka tidaklah dia memiliki min quwwatin, kekuatan apapun, wala nasirin, tidak pula penolong. Maksudnya nanti pada hari kiamat orang tidak bisa menolak dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menetapkan kamu masuk neraka, tidak bisa ditolak oleh siapapun juga, karena tidak punya kuwah, tidak punya kekuatan. Kalau sekarang orang masih punya kekuatan, mereka yang membantai, mereka yang membunuh, kemudian malah menuduh-nuduh karena punya kekuatan. Tidak tidak terkena hukum karena masih punya kekuatan. Tapi coba nanti di akhirat, nggak bisa lagi mereka mengelak apa yang mereka sudah lakukan. Wala nasir, tidak pula ada penolong. Apa bedanya kuwah dengan nasir? Kalau kekuatan ini dari dirinya sendiri, tidak punya kekuatan dari dirinya sendiri. Kalau nasir ini dari pihak luar nggak ada yang bisa menolongnya. Kalau di dunia masih ada yang bisa menolongnya, yang punya duit biasanya bisa nolong. Nah sekarang di akhirat sudah tidak ada lagi duit, maka wala nasir, tidak ada penolong lagi. Kemudian Allah bersumpah yang kedua kalinya pada surat ini, was-sama'i, demi langit, dzatir raja', yang memiliki hujan, wal ardi, dan demi bumi, dzatis sada', yang memiliki tanam-tanaman. Ar-raja' diambil dari kata-kata raja'a yarji', yang artinya kembali. Kenapa hujan ini disebut ar-raja', yang kembali? Karena hujan itu sumbernya dari langit, kemudian turun ke bumi, setelah itu airnya akan menguap lagi, naik, kemudian nanti akan turun hujan lagi, terus seperti itu, bolak-balik. Nah, maka itulah disebut ar-raja'. Ini tafsir yang terkenal. Rata-rata ulama tafsir mengartikan ar-raja' al-matar. Raja' artinya air hujan, karena memang sering bolak-balik kembali dari langit ke bumi. Ada juga tafsir yang lain, dan ini juga bagus tafsir ini. Ar-raja' kembali, maksudnya keadaan bintang-bintang yang beredar, kemudian kembali lagi ke garis edarnya, kemudian kembali lagi berputar-putar, sebagaimana matahari, bulan, dan sebagainya. Nah itulah yang disebut ar-raja'. Ya, memang dua-duanya benar. Memang ada kondisi hujan bolak-balik dari atas ke bawah, juga ada kondisi bintang-bintang ini berputar pada garis edarnya. Ini semuanya kembali kepada tempatnya masing-masing, sehingga disebut ar-raja'. As-sada' artinya adalah terbelah. Kenapa tanaman disebut as-sada'? Karena tanaman itu ketika muncul dari satu biji, maka dia itu membelah tanah. Maka Allah mengatakan wal ardi dzatis sada', demi bumi yang memiliki tanaman. Tanaman ini ketika muncul dari bijinya akan membelah bumi, kemudian muncul tanaman ini, kecil-kecil, kemudian membesar sampai jadi pohon yang besar. Apa maksud fungsinya atau fungsi dari sumpah Allah ini? Demi langit, demi bumi. Ini untuk mengingatkan manusia bahwa Allah itulah yang memberi rezeki. Coba kalau tidak ada hujan, apakah kita bisa hidup di atas muka bumi ini? Susah, kita mati karena kita perlu air. Kemudian kalau ada hujan tapi nggak ada tanaman, apakah kita bisa makan? Susah juga, karena padi itu muncul, yang memunculkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab air hujan. Seandainya Allah inginkan air hujan turun tapi tanaman tidak ada yang muncul, Allah sangat mampu. Nah, maka maksud sumpah di sini kita suruh perhatikan bahwa yang memberi rezeki adalah Allah. Hujan diturunkan oleh Allah, tanaman dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksudnya kita disuruh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang kita ini biasanya melakukan maksiat, namanya manusia. Sehingga kita ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai hamba-hamba yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh salat khusyuk aja tidak bisa khusyuk secara sempurna. Paling khusyuk di awal-awal. Setelah itu
pikiran-pikiran masuk dalam otak kita. Ya memang begitu tuh rata-rata manusia seperti itu. Nah, karena itulah untuk mengimbangi kekurangan-kekurangan kita ini, kita diajarkan oleh Nabi SAW setiap hari membaca apa? Istighfar. Ini jangan dilupakan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih 100 kali minimal satu hari. Ini PR saya ulang-ulang terus karena memang ditetapkan, ditegaskan oleh guru kami Syekhuna dari Suriah itu Abdul Hadi Kharsyah, beliau mengatakan jangan lupa setiap hari membaca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih 100 kali. Karena Rasulullah yang nggak punya dosa saja melakukannya. Kita yang punya dosa harus pasti melakukannya, lebih melakukannya. Minimal 100, lebih dari 100 lebih bagus lagi. Ini untuk mengimbangi kekurangan kita yang tidak bisa syukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, nah ini isi sumpahnya. Innahu, sesungguhnya dia Al-Qur'an, laqaulun, sungguh perkataan, faslun, yang benar atau yang hak. Inilah makna dari faslun menurut tafsir yang terkenal, yaitu hakun, perkataan yang hak. Hak itu apa artinya? Hak itu kebalikan dari batil. Batil itu salah, sesat. Kalau hak itu benar. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Tidak ada setelah al-haq kecuali kesesatan. Nah, maka al-haq itu kebalikan dari kesesatan atau kebatilan. Nah, ketika Allah mengatakan innahu laqaulun faslun, berarti Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang hak, yang benar, tidak mungkin salah. Sehingga kalau kita orang-orang beriman menganggap Quran adalah kitab suci kita harus meyakini isinya. Al-Qur'an isinya hanya dua. Ada kalanya akhbar, berita-berita, ada kalanya ahkam, hukum-hukum. Yang berita wajib diimani dalam hati kita, yang hukum wajib dilakukan dalam penerapan kita. Nah, karena itu apapun yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran kita harus yakin. Tidak akan iman kita sempurna kecuali kalau kita meyakini betul-betul terhadap apa yang disampaikan oleh Allah. Karena seringkali orang-orang menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai Quran, tetapi karena seringnya disampaikan oleh manusia, akhirnya kita mengikuti informasi tersebut, padahal Qurannya tidak mengatakan seperti itu. Nah, jangan seperti itu, okay? Marilah kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk apa yang disebutkan dalam surat An-Nur. Ini perlu saya sampaikan dalam kasus pembunuhan ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaula is sami'tumuh." Kenapakah tidak ketika kalian mendengar informasi tersebut? Qultum, kenapa kalian tidak menjawab? Ma yakunu lana, tidak pantas kami an natakallama bihada, mengucapkan seperti ini. Subhanaka, maha suci engkau, hadza buhtanun azim, ini adalah kebohongan yang besar. Ya'idzukumullah, Allah menasihati kalian, an ta'udu limithli, jangan sampai mengulangi semisal itu lagi, abadan, selama-lamanya. In kuntum mu'minin, kalau memang kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinullahu lakumul ayat, Allah sudah jelaskan ayat-ayatnya ini. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Nah, ini ayat ini turun berkaitan kasus tuduhan zina terhadap istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sekarang tuduhan sering kali disampaikan oleh orang kepada para kiai, kepada para ulama. Katanya Ustadz Abu mengajarkan bom dan sebagainya. Kita jawab sebagaimana Allah katakan di sini, ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Ini kebohongan besar ini seperti ini. Enggak mungkin, seorang ulama paham agama enggak mungkin menyuruh untuk mengebom di tempat kaum muslimin di Indonesia. Enggak mungkin, enggak masuk akal itu. Itu bukan ajaran Islam seperti itu. Islam tidak mengajarkan begitu. Bom itu ada tempatnya, bukan di Indonesia. Di Indonesia ini mayoritas kaum muslimin. Kalau kita ledakan bom di Indonesia berarti membunuh kaum muslimin. Haram. Satu nyawa muslim melayang itu lebih besar di hadapan Allah daripada seluruh dunia ini hancur. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la zawalud dunya, sungguh hilangnya seluruh dunia, ahwanu 'ala Allah, lebih ringan bagi Allah, min qatli rajulin muslim, daripada membunuh satu saja orang muslim. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, kemudian ada tuduhan ulama buat bom, suruh ngebom di Indonesia. Enggak mungkin, hadza buhtanun azim, bohong besar seperti ini. Kemudian tuduhan lagi, pemuda-pemuda ini katanya membawa senjata api dan sebagainya.
ingin membunuh para Polri atau TNI yang ada di Indonesia ini. Enggak mungkin seperti ini. Mereka kaum muslimin juga. Polisi kita kan juga rata-rata Islam. TNI kita rata-rata juga Islam. Haram kita membunuh mereka, haram. Tidak boleh kita arahkan tembak kepada mereka membunuh. Enggak ada itu ajaran Islam, enggak ada seperti itu. Ini kalau ada tuduhan seperti itu, kita jawab ini. Subhanaka hadza buhtanun azim. Kalau kita tidak menjawab seperti ini, tetapi kita malah mempercayai informasi-informasi palsu yang beredar itu, maka sungguh Allah sudah mengatakan ya'idukumullahu an ta'udu limithli, jangan mengulangi seperti dulu lagi. Aisyah diisukan berzina, kalian percaya? Enggak mungkin seperti ini. Sangat bagus apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari diberitahu oleh istrinya Ummu Ayyub, wahai Abu Ayyub, dikatakan bahwasanya Aisyah berzina. Maka Abu Ayyub bertanya kepada Ummu Ayyub, wahai Ummu Ayyub, apakah mungkin kamu melakukan hal tersebut, yaitu zina? Maka dia mengatakan, tidak mungkin saya berzina. Masa orang seperti saya berzina? Nah, maka Abu Ayyub mengatakan, Aisyah itu lebih baik daripada kamu. Kalau kamu tidak berzina, tidak mungkin berzina, Aisyah lebih tidak mungkin berzina. Nah, demikian cara berpikirnya. Untuk orang-orang baik, maka tuduhan-tuduhan jelek tidak mungkin bisa diarahkan kepada mereka. Ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma huwa," dan tidaklah dia Al-Qur'an itu bil hazl. Al-hazl itu artinya adalah al-kadzib, ya, kedustaan. Seringkali juga diartikan al-hazl artinya adalah sendau gurau, yaitu memang ada juga tafsirnya dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan al-hazl adalah al-la'ib, ya, permainan atau sendau gurau. Jadi Quran ini isinya adalah bukan sendau gurau, bukan juga kedustaan, tetapi isinya adalah kesungguhan dan kebenaran. Karena itu kalau Al-Quran isinya adalah kesungguhan, bukan sendau gurau, maka hendaklah kita bersikap terhadap Al-Quran juga yang sungguh-sungguh. Sampai-sampai para ulama mengatakan kalau membaca Al-Quran sebaiknya, ya, sunnahnya menghadap ke arah kiblat, sunnahnya dalam kondisi suci, sunnahnya tidak diputus dengan bicara kepada orang. Nah, ini semuanya dalam rangka untuk menghormati Al-Quran, karena Quran ini perkataan yang sungguh-sungguh. Kalau kita membaca perkataan yang sungguh-sungguh kan biasanya juga sungguh-sungguh. Kita lagi mendapat surat yang sangat penting lewat WA kita, kita lagi membaca serius, tiba-tiba diganggu orang, pasti kita marah, karena ini kondisi serius, ini jangan diganggu, ya, ini saya masih sibuk ini. Nah, demikian juga Quran juga seperti itu, turun dari Allah, serius ini Quran ini. Ini Quran ini adalah bagaimana caranya supaya kita selamat dunia akhirat. Kalau tidak pakai Quran bisa sengsara dunia akhirat. Nah, maka ini sungguh-sungguh perlu diperhatikan betul-betul. Nah, karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau Al-Quran sifatnya seperti ini, jangan sampai kita umat Islam jauh dari Al-Quran. Saya sering mengulang-ulang terus, yang sudah lancar bacaannya jangan telat untuk baca 1 juz 1 hari, yang sudah lancar. Yang belum lancar semampunya. Karena bagi yang lancar 1 juz 1 hari sangat-sangat gampang, setengah jam selesai. Kita punya 24 jam. 24 jam jangan duit terus. 24 jam ambil setengah jamnya untuk membaca Quran, selesai 1 juz. Alhamdulillah, di rumah saya setiap ba'da subuh ada tahfidz anak-anak kecil, karena masih anak-anak, mereka duduk dari setengah 5 sampai jam 5 itu bisa selesai setengah juz. Jadi wiridnya anak-anak setengah juz setiap harinya itu bersama saya. Sepertiga juz 30, kemudian sepertiganya lagi, kemudian juz 29, kemudian juz 28. Nah, targetnya baru 3 juz ini. Ini diulangi setiap 1 pekan. Karena setengah juz 1 hari. Nah, berarti 1 pekan sudah terulang 3 juz ini. Anak-anak kecil aja bisa. Nah, maka yang sudah dewasa seperti kita harus lebih baik daripada mereka. Quran ini adalah perkataan yang sungguh-sungguh, perkataan yang hak. Hendaklah kita juga bersikap yang sungguh-sungguh terhadap Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, membuat susah hatinya Nabi Muhammad SAW. Wa qala ar-rasulu, dan berkata Rasul Muhammad, ya Rabbi wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya qaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Quran ini sesuatu yang ditinggalkan di belakang, enggak pernah digubris. Jangan sampai menyusahkan hati Nabi SAW. Memang saya jujur bahwa ayat Al-Furqan ayat 30 ini
ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, ini asalnya bicara tentang orang-orang kafir. Orang kafir tidak mau terima Quran, tapi dibuang ke belakang, nggak diterima. Itu maksudnya. Tetapi para ulama, salah satunya Ibnul Qayyim menjelaskan bahwasanya yang dimaksud mahjura, menghajar atau menjauhi Quran itu bertingkat-tingkat. Kalau orang kafir menjauhi Qurannya, tidak mau pakai, tidak mau mendengarkan, tidak mau mempelajari, tidak mau mengimani. Nah, kita orang-orang beriman menghajarnya, menjauhinya, kadang-kadang tidak pernah membacanya. Quran nggak pernah disentuh kecuali pada bulan Ramadan saja. Ini termasuk menjauhi Quran. Setiap hari kita pegang HP, Quran nggak pernah dipegang. Ini berarti menghajar, menjauhi Quran. Nah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai menyusahkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, innahum, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, yakiduna, mereka berbuat tipu daya atau berbuat makar, kaida, dengan sebenar-benar makar. Apa maksudnya? Maksudnya yakiduna bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbuat makar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi Muhammad sudah wafat. Nah, tentu saja sekarang mereka berbuat makar terhadap para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa pewaris Nabi? Para ulama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u hum warathatul anbiya. Para ulama, hum, mereka itu adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Wa innal anbiya, sesungguhnya para nabi, lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, tidak mewariskan dinar dirham, tidak mewariskan duit. Innama warathul ilma, tiada lain mereka itu mewariskan ilmu. Nah, maka para ulama adalah pewaris para nabi. Ini hadis sahih riwayat Imam 4. Nah, sekarang mereka berbuat makar terhadap para ulama. Ulama dituduh, ulama dipenjarakan. Kalau ada dua ulama yang kekuatannya kuat, besar, sama-sama punya jamaah yang besar, diadu domba, dimunculkan tuduhan-tuduhan. Satunya dituduh Khawarij, satunya dituduh Syiah, supaya tidak bergabung antara dua kekuatan ini. Nah, ini perbuatan orang-orang kafir, makar orang-orang kafir. Sejak zaman dulu sampai sekarang masih berlaku terus. Ini kata Allah, innahum yakiduna kaida. Nah, karena itu umat Islam jangan terperosok di dalam perangkap makarnya orang-orang kafir ini. Orang kafir buat makar, kita ikuti makar tersebut, berarti kita sudah kemakan sudah. Seringkali begitu. Ada ulama punya kekuatan besar, jamaahnya banyak. Ini ulama lagi juga jamaahnya banyak. Akrab dua ulama ini. Nah, biasanya musuh tidak senang seperti itu, karena akan menyebabkan umat Islam jadi bersatu. Maka dibuat makar, tuduhan-tuduhan supaya dua ulama ini tidak bersatu. Kalau sudah tidak bersatu, kekuatan Islam jadi pecah. Nah, itu dari sumber dari musuh, makar-makar seperti itu. Nah, kalau umat Islam kemudian mengikuti tuduhan-tuduhan tersebut, maka pertama dia berarti sudah terperangkap dalam makar musuh. Kemudian yang kedua, berarti dia tidak mengamalkan surat An-Nur tadi. Surat An-Nur mengajarkan kita, kalau ada tuduhan-tuduhan kepada orang baik, hendaklah kita mengatakan subhanaka hadza buhtanun azim. Ini tidak mungkin, ini kedustaan. Tidak mungkin ustadz itu Khawarij, tidak mungkin ustadz itu Syiah. Kenapa? Kamu juga tidak Syiah, kamu tidak Khawarij. Kenapa kamu rela bahwasanya dia lebih jelek daripada kamu, padahal dia lebih baik daripada kamu? Nah, jangan terima tuduhan-tuduhan yang murahan seperti itu. Ini tidak benar. Ini sumbernya dari para musuh. Tapi Allah kemudian mengatakan, wa akidu kaida, dan saya pun juga berbuat tipu daya dengan sebenar-benar tipu daya. Maksudnya apa? Saya akan menyiksa mereka di dunia maupun di akhirat. Jadi yang dimaksud Allah berbuat tipu daya, ini Allah akan membalas tipu daya mereka. Bukan berarti Allah itu punya sifat bertipu daya, enggak. Bukan berarti Allah itu punya sifat bermakar, enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, walahul matsalul a'la. Surat Ar-Rum ayat 27. Dan hanya milik Allah sifat-sifat yang tinggi. Para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa semua sifat Allah tinggi. Tidak ada sifat Allah yang rendah. Makar, tipu daya, menipu, itu semuanya sifat-sifat rendah. Enggak ada pada Allah. Allah tidak punya sifat makar, enggak ada. Allah tidak punya sifat bertipu daya, enggak ada. Allah bersifat menipu, enggak ada. Karena itu semuanya sifat-sifat rendah. Adapun kalau disebutkan dalam Quran Allah bermakar, itu maksudnya Allah membalas makar mereka. Wa makaru wa makarallah. Surat Ali Imran. Mereka berbuat makar, Allah juga berbuat makar. Maksudnya Allah balas mereka. Dalam surat Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah.
Orang-orang munafik menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah itulah yang menipu mereka. Bukan berarti Allah punya sifat menipu, tidak. Tapi maksudnya Allah membalas tipuan mereka. Nah, demikian juga di sini. Wa akidu kaida. Ini bukan menunjukkan Allah punya sifat kaid, yaitu tipu daya, karena itu sifat yang jelek. Tapi maksudnya Allah akan membalas mereka, yaitu akan diazab di dunia maupun di akhirat. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau saudara kita sudah dibunuh sebanyak 6 orang, kemudian mereka berbuat makar, tipu daya, menuduh-nuduh dan sebagainya, tenang saja. Karena Allah sudah menjawab dalam Quran, wa akidu kaida, saya akan balas. Kalau balasannya tidak di dunia, maka pasti apa? Di akhirat. Kalau Allah ingin menyegerakan balasannya di dunia, sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin seret mereka pada mahkamah internasional misalnya, gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatur jagat raya alam semesta ini? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mengatur Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tenang, santai, enggak ada masalah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu hadis yang mengingatkan saya dalam kasus ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, babani, ada 2 pintu, muajjalan yang disegerakan oleh Allah. Apa yang disegerakan? Uqubatuhuma, siksaannya disegerakan, hukumannya disegerakan. Fid dunya, di dunia, sebelum di akhirat. Pertama adalah al-baghyu, melampaui batas, yaitu zalim, wal uququ, dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Hakim sahih. Pembunuhan itu termasuk al-baghyu, melampaui batas. Ini ada rakyat tidak salah dibunuh, ini namanya melampaui batas. Nah, di sini Nabi menjanjikan muajjalan, disegerakan hukumannya di dunia. Dan masya Allah, kalau kita baca sejarah, ternyata para pemimpin-pemimpin zalim yang suka membunuh itu rata-rata mereka sudah dibalas oleh Allah di dunia sebelum matinya. Hajjaj bin Yusuf misalnya, dia membunuh 200.000 kaum muslimin. Yang terakhir dibunuh adalah ulama besar, Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas. Maka Sa'id ini ketika akan dibunuh oleh Hajjaj, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, janganlah engkau jadikan dia berkuasa terhadap siapapun setelah saya. Tolong, saya adalah orang yang terakhir dibunuh oleh dia. Ini ulama besar, Pak. Ulama mustajab doanya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'id bin Jubair mati, kemudian 1 bulan berikutnya Hajjaj pun juga mati. Selama 1 bulan ini dia mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap tidur bermimpi dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia membunuh 200.000 kaum muslimin. Dikisos untuk masing-masing nyawa ini. Kamu dulu membunuh ini, saya kisos. Nggak bisa tidur dia. Untuk masing-masing nyawa dikisos 1. Tetapi untuk Sa'id bin Jubair dikisos 7 kali. Sehingga dia teriak-teriak dalam tidurnya, kelelahan sekali dalam tidurnya. Ini sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dulu. Belum lagi nanti di akhiratnya. Nah, maka orang-orang yang sudah membunuh, kalau mereka tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga nggak ada masalah. Kalian menang di dunia nggak ada masalah. Karena pasti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Allah mengatakan wa akidu kaida. Kemudian Allah menyuruh kita, famahil, berilah tempo al-kafirin, kepada orang-orang kafir. Amhilhum, berilah tempo kepada mereka, ruwaidan, sebentar. Apa maksudnya berilah tempo? Maksudnya jangan tergesa-gesa minta supaya mereka langsung dihancurkan oleh Allah. Nggak begitu. Allah ini punya hikmah. Kita sudah angkat tangan, sudah kunut nazilah, tetapi ternyata mereka masih aman-aman saja. Mereka yang membunuh masih santai-santai saja. Mereka yang membunuh belum tertangkap juga. Nggak ada masalah, karena memang Allah punya hikmah di sini. Allah sudah berpesan sama kita, famahilil kafirin, kasih tempo, jangan tergesa-gesa. Maka ayat ini sama dengan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-Ahqaf ayat 35, fasbir, sabarlah, kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi. Nimim, okay? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Wala tasta'jil lahum, dan janganlah kamu tergesa-gesa terhadap mereka orang-orang kafir. Kenapa? Ka'annahum yawma yarawnaha, pada hari mereka yarawna ma yu'adun, pada hari mereka melihat apa yang dijanjikan, yaitu siksa. Lam yalbathu illa sa'atan min nahar, seolah-olah mereka itu tinggal di dunia hanya sesaat dari waktu siang saja. Jadi kalau nanti di akhirat sudah mendapatkan siksanya,
maka mereka baru mengetahui bahwa ternyata mereka di dunia berkuasa 60 tahun, kemudian dolim kepada siapapun yang mereka kehendaki, membunuh kepada siapapun yang mereka inginkan. Ternyata itu tidak ada rasanya sama sekali kalau dibandingkan dengan di akhirat. Seolah-olah mereka hanya mimpi hidup di dunia 1 saat, 1 jam saja dari waktu siang. Padahal mereka sudah menikmati kekayaan mereka di dunia 60 tahun, tapi tidak ada rasanya sama sekali kalau sudah masuk di akhirat. Maka yang dimaksud di sini alhimhum ruwaida, ya, berilah tempo kepada mereka sebentar. Sebentar ini maksudnya sampai datangnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Bisa Allah itu mendatangkan siksa di dunia, berarti dari mereka berbuat zalim sampai datangnya siksa ini adalah ruwaidan, ini sebentar. Bisa juga mereka sampai mati tidak mendapatkan siksa, karena siksanya ditumpuk oleh Allah, ditunggu nanti di akhirat. Nah, maka dari mereka berbuat zalim sampai di akhirat masuk neraka, ini juga termasuk ruwaida, ini sebentar. Karena dunia itu di hadapan Allah sebentar. Berapa tahun dunia tetap sebentar kalau dibandingkan dengan akhirat. Karena akhirat itu kekal. Sebagaimana kalam Allah dalam ayat yang lain. Pada surat Luqman ayat 24. Allah mengatakan, numatti'uhum, kami akan memberikan kenikmatan kepada mereka. Qalilan, sedikit. Thumma natarruhum, kemudian kami akan memaksa mereka ila adzabin ghalidz, kepada siksaan yang keras. Nah, yang dimaksud adzabin ghalidz ini adalah azab neraka. Berarti numatti'uhum qalilan, kami berikan kesenangan mereka sedikit. Ini berarti di dunia. Nah, maka di dunia ini semuanya sedikit. 100 tahun tetap sedikit. 1000 tahun tetap sedikit, karena dibandingkan dengan akhirat yang kekal. Inilah perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an, menenangkan hati kita semuanya kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang dapat kita bicarakan secara ringkas untuk tafsir surat At-Tariq. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.